빼, 이 새끼야. 찌어놓고 괴롭히는 게 이게 말이 됩니까? 익숙한 그냥 죽게 놔두지 그랬어. Di sini, Ibu Choi masih teringat saat ia harus kehilangan suaminya. Pada saat itu mereka tengah berbelanja di supermarket hingga akhirnya suaminya kemasukan larva parasit dan berubah menjadi monster. Ibu Choi yang pada saat itu belum mengetahui terkait monster parasit dan merelakan telinganya hilang sebelah. Saat itu, Ibu Choi melawan parasit itu hingga berhasil melemahkan monster tersebut. Sementara di sisi lain, Kang Hu dan Su In pun tinggal bersama di sebuah apartemen. Kang Hu kemudian memberi nama untuk parasit yang ada di dalam tubuh Su In. Kang Hu pun memberi nama Heidi. Su In pun setuju dan sepakat dengan nama itu. Kang Hu kemudian mengajak Su In untuk melaporkan kejadian yang ada di gereja Saijin kepada polisi. Su In mengatakan, jika ia mengenali salah satu detektif yang bisa ia andalkan. Kang Hu kemudian menjelaskan secara rinci terkait kejadian yang ia lihat di gereja Saijin. Ia meminta detektif Chul Min segera membawa rombongan polisi ke tempat tersebut. Setelah mendapat panggilan itu, Chul Min pun hendak melaporkannya kepada atasannya yaitu Ibu Choi. Namun, belum mengatakan hal itu, Ibu Choi terlebih dahulu menanyakan hubungan Chul Min dengan Su In. Dikarenakan, detektif Chul Min telah menangani kasus Su In sebanyak 2 kali. Detektif Chul Min pun menjawab pertanyaan Ibu Choi dengan jujur. Chul Min mengatakan, jika mereka berdua memang dekat, bahkan, kemarin mereka sempat bertemu. Ia sebenarnya sempat mencurigai Su In, namun setelah melakukan tes parasit, ternyata Su In baik-baik saja. Ibu Choi pun mempercayai perkataan detektif Chul Min. Setelah itu, detektif Chul Min menceritakan, jika ia baru saja dihubungi oleh seseorang yang mengetahui keberadaan monster parasit di gereja Saijin. Lalu mereka pun langsung bergegas pergi ke sana. Namun sayangnya, saat mereka sampai di lokasi itu, mereka tidak menemukan apapun. Bahkan, dari pantauan drone dan juga sinyal dari suaminya, gereja itu telah kosong. Tak lama setelah itu, mereka pun menggeledah gereja tersebut untuk mengetahui apa yang ada di dalam gereja. Saat mereka menggeledah gudang, mereka pun menemukan banyak sekali jasad manusia yang akan mereka jadikan makanan oleh para monster. Saat itu, detektif Chul Min menemukan kunci milik Su In. Ia pun langsung segera menyembunyikannya. Namun, Ibu Choi melihatnya. Dari penyelidikan kali ini, mereka menemukan sebanyak 500 potong jasad manusia yang belum bisa mereka identifikasi. Selain itu, Ibu Choi juga merasa curiga dengan detektif Chul Min yang sepertinya tengah menyembunyikan sesuatu. Namun, Ibu Choi lebih mencurigai satu polisi yang bernama detektif Won Suk. Ternyata, detektif Won Suk bekerja sama dengan para monster itu. Selain itu, detektif Won Suk diminta oleh pendeta untuk membunuh suami Ibu Choi supaya mereka aman. Di sisi lain, detektif Chul Min menghubungi Su In dan mengajaknya bertemu. Namun saat itu, Ibu Choi melihatnya dan membuntuti kepergian detektif Chul Min. Saat mereka bertemu, detektif Chul Min pun menanyakan kepada Su In, mengapa Su In berada di gereja Saijin. Ia pun menanyakan hal itu sembari menunjukkan kunci milik Su In yang ia temukan di lokasi tersebut. Di sini, Su In kebingungan dalam menjawab pertanyaan detektif Chul Min. Dan yang dikira Chul Min, Su In tengah diancam Kang Hu yang ia kira sebagai sosok parasit. Sementara itu, Ibu Choi yang membuntuti Chul Min pun mengetahui jika di lokasi itu terdapat parasit. Ia yakin jika Su In lah parasit itu. Selain itu, Su In juga mengetahui jika terdapat parasit lain di lokasi itu. Ia pun meminta Chul Min untuk ikut dan kabur. Saat itu juga, Ibu Choi datang dan bersiap untuk menembak Su In. Saat itu, Kang Hu melihatnya dan menyelamatkan Su In. Namun, detektif Chul Min justru terlempar hingga terjatuh dan tak sadarkan diri. Ibu Choi pun langsung mengejar Su In. Sementara itu, parasit Su In meminta Kang Hu untuk kabur, dan ia yang akan menangani Ibu Choi. Kang Hu pun setuju, namun dengan perjanjian, Su In harus ikut kembali dengannya setelah selesai menangani Ibu Choi. Di sisi lain, para polisi termasuk detektif Won Suk telah sampai di lokasi itu. Ia pun meminta polisi lain untuk masuk duluan. Sedangkan ia akan melancarkan rencananya membunuh si anjing pemburu. Namun sayang, saat itu, Kang Weo melihatnya.
Ia merasa penasaran dengan apa yang dilakukan oleh detektif tersebut. Sementara itu, Su-in terkepung karena sudah 15 menit berlalu dan langsung kehilangan kesadaran. Detektif Chul-min yang telah sadar pun langsung memeluk Su-in. Saat itu, Ibu Choi mendapat radar jika ada parasit lain. Ia pun pergi mencarinya, ia kira itu adalah radar jika ada parasit lain. Namun Ibu Choi salah. Panggilan itu merupakan panggilan pertolongan karena suaminya yang telah menjadi parasit tengah dalam bahaya. Saat melihat suaminya terbunuh, Ibu Choi masih tidak terima. Karena bagaimanapun, jasad yang dipakai parasit adalah suaminya. Ia mengira yang membunuh suaminya adalah rekan dari Su-in. Kemudian, Ibu Choi pun menggantikan Su-in menjadi anjing pemburu pengganti suaminya. Saat rapat dilaksanakan, Detektif Chul-min tidak terima jika Su-in harus disiksa hingga tak berdaya. Walaupun hasil tesnya menunjukkan jika Su-in bukan monster, namun Ibu Choi melihat langsung jika Su-in berubah menjadi monster dan menjadikan Ibu Choi tetap bersikukuh jika Su-in adalah parasit varian lain. Karena mereka belum sepenuhnya mengetahui tentang parasit itu. Di sisi lain, Su-in di bawah sadarnya bertemu dengan parasit yang ada di dalam tubuhnya. Ia mengatakan, jika kali ini, mungkin akan menjadi pertama dan terakhirnya ia bisa berbicara dengan Su-in. Parasit itu mengatakan, jika ialah yang membuat Su-in koma, karena jika ia membuat Su-in sadar, maka siksaan dari para polisi bisa menjadikan Su-in mati. Di sini, monster itu membawa Su-in ke ingatan masa lalunya, di mana ia melaporkan ayahnya ke polisi. Walaupun ia akan hidup dengan tenang, namun ia menjadi tatapan aneh para warga sekitar. Dan seakan ia adalah monster yang tega melaporkan ayahnya sendiri. Di sisi lain, identitas Kang Hu telah diketahui oleh detektif Chul-min, di mana Kang Hu memiliki catatan kriminal dan tengah dikejar oleh para gangster. Selain itu, para polisi juga telah menemukan keberadaan Kang Hu, di mana pada saat itu, Kang Hu tengah berada di terminal bus dan hendak pergi ke suatu tempat. Namun, detektif Chul-min berhasil mengejarnya dan menangkapnya. Kang Hu pun pasrah ditangkap oleh detektif Chul-min. Kang Hu mengatakan jika ia mau dibawa ke kantor polisi, asal tidak kantor milik Chul-min. Kang Hu mengatakan, jika ia melihat parasit pemburu itu dibunuh oleh salah satu detektif yang ada di kantor itu. Ia pun menyimpulkan jika detektif itu adalah monster. Kemudian, detektif Chul-min pun memberikan foto polisi dan meminta Kang Wi menunjuk polisi yang membunuh parasit pemburu. Detektif Chul-min pun berusaha mempercayai Kang Hu namun dengan syarat. Ia harus menceritakan apa yang dilakukan Kang Hu saat bersama Su-in. Sementara di sisi lain, Su-in yang masih di bawah sadar pun diajak melihat ibunya yang tengah bahagia bersama adik tirinya. Namun, saat ibunya berganti melihat Su-in, tatapan ibunya seakan jijik kepada Su-in. Namun, parasit itu berusaha menenangkan Su-in. Ia mengatakan, jika bisa jadi ibunya bukan menatap jijik kepada Su-in. Namun, ibunya memiliki trauma mendalam kepada ayahnya. Su-in pun semakin sedih. Ia marah kepada parasit itu. Bahkan, ia mengatakan, jika seharusnya, parasit itu membiarkan dirinya mati. Su-in tak mau hidup seperti itu. Di sisi lain, detektif Chul-min pun mengetahui, jika Su-in adalah monster parasit. Namun menurut Kang Hu, parasit yang ia beri nama Heidi ini berbeda dengan yang lainnya. Karena parasit Heidi bertugas menjaga inangnya yaitu Su-in. Alasannya, karena ia dan Su-in adalah satu kesatuan. Detektif Chul-min pun berusaha percaya dengan Kang Hu. Ia kemudian membebaskan borgol Kang Hu dan mengatakan, jika saat ini Su-in hendak dibawa ke markas besar The Grey. Dan bisa jadi, Su-in tidak akan selamat. Di sini, detektif Chul-min ingin Kang Hu membantunya melepaskan Su-in sebelum Su-in dibawa pergi. Ia pun berjanji akan membela Kang Hu. Saat itu, mereka pun merencanakan suatu cara untuk menyelamatkan Su-in, di mana Kang Hu akan memakai seragam polisi dan mengeluarkan Su-in. Namun sayang, keberangkatan Su-in ke markas besar dipercepat, di mana kunci kontrol Su-in telah diambil oleh Ibu Choi. Di tengah perjalanan, mereka terjebak macet. Hal itu terjadi karena ulah para monster yang tengah mengincar parasit pemburu baru yang tengah mereka bawa. Monster-monster itu datang dengan jumlah yang lumayan banyak, dan membuat para polisi merasa kewalahan melawan mereka. Di sisi lain, Kang Hu berusaha membangunkan Su-in dari alam bawah sadarnya. Sedangkan Su-in yang tengah berada di bawah sadar pun diperlihatkan,
jika memang ia tidak menerima kasih sayang dari orang tuanya. Namun, ia mendapat kasih sayang yang tulus dari seorang polisi, yaitu Detektif Chul Min. Setelah itu, Su-in pun tersadar. Melihat hal itu, Kang Hu langsung meminta Su-in untuk kabur dari tempat itu. Di sini, Detektif Won Suk dan Detektif Chul Min pun mengejar mereka. Namun di tengah perjalanan, Won Suk justru putar balik dan ingin mengajak Chul Min berbicara berdua. Kang Hu dan Su-in yang mengetahui hal itu pun ikut putar balik dan mengikuti mereka. Detektif Chul Min pun sampai di suatu tempat bersama dengan Detektif Won Suk. Won Suk pun mengatakan, jika kini ia telah bergabung dengan para monster parasit. Alasan ia bergabung dengan monster parasit adalah karena uang. Won Suk merasa lelah karena ia terus-terusan dihina dan direndahkan saat bekerja di kantor polisi. Detektif Chul Min pun tidak percaya dengan Won Suk yang ternyata bekerja sama dengan monster. Detektif Won Suk ingin, jika Detektif Chul Min ikut bergabung dengannya dan bersama-sama bekerja sama dengan para monster parasit. Saat itu juga, datang kepala pendeta yang telah dikuasai parasit dan langsung memutus kepala Chul Min dan mengganti dengan kepala parasit itu. Dan saat itu juga, si parasit memiliki tubuh baru. Su-in yang melihat hal itu pun marah dan langsung menyerang monster yang mengambil alih Detektif Chul Min. Namun saat itu, datanglah Kang Hu dan menenangkan Su-in, serta ia meminta Su-in untuk pergi dari tempat itu. Dikarenakan, Detektif Chul Min telah tiada. Karena saat ini, Detektif Chul Min telah dikuasai oleh monster dan telah bersatu dengan Detektif Won Suk.